Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid Al-Rahmat Cinere yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan kembali insyaallah dalam kegiatan pengajian. Insyaallah malam hari ini kita akan bahas berkaitan dengan kurban. Fadilah berkurban. Kalau kemarin kita bahas berkaitan dengan surah Al-Ikhlas ya. Nanti kita teruskan lagi, kita langsung berkaitan dengan kurban. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita untuk sama-sama bisa berkorban. Berapa hari lagi nih? Seminggu lagi atau 2 minggu? 2 minggu ya. Tanggal 9. Sekarang tanggal berapa? 16. Berarti 2 minggu lagi deh. 20 hari lagi atau 18 hari insyaallah ya. Ya kawan-kawan kita insyaallah melaksanakan ibadah haji ya. Mungkin saya tidak secara detail kita bahas kaitan dengan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini atau surah ini adalah berkaitan dengan kurban. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Wa fi riwayatin man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Jadi ulama yang mewajibkan berkurban bagi orang yang mampu, ini dalilnya ya. Jadi man kana lahu sa'atun, barang siapa yang ada keluasan rezeki. Jadi di bulan haji ini dia punya duitnya itu ya apa namanya, utang dan bayar. Sepatah kalau mitahi dan dia enggak mau korban, baliyamut insya Yahudian al Nasrani, maka dia mati itu dalam keadaan Yahudi atau Nas. Dia ada kesempatan untuk korban, duitnya kagak dipakai di rumah. Padahal saat itu apa? Korban untuk berkorban. Wa fi riwayatin man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa ada kesempatan untuk berkorban gitu ya, ya ada rezeki untuk berkorban, falam yudhi, dan dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekatkan itu tempat salat kami gitu. Artinya bahasanya perintah ini adalah wajib untuk berkorban. Jadi falayak roban nama, kalau itu nggak usah deketin musola dah, kan gitu ya. Kenapa? Bahasanya mungkin ya percuma deketin musola juga, sholat juga percuma kalau nggak mau berkorban. Ini bagi orang yang wajib. Tapi kita itu kebanyakan ulama sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad?
sunnah yang apa ya? Perlu dipaksa. Jadi sunnahnya sudah perlu dipaksa, kan gitu. Tahu nggak sunnah yang dipaksa? Sunnah tapi perlu dipaksa, gitu loh. Hampir mendekati wajib, gitu ya. Sunnah muakkad. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk membeli hewan kurban. Biasanya kalau dibeli apa nih? Kambing atau sapi? Ya, pokoknya hewan kurban. Kalau onta kayaknya kita kayak mungkin. Nah, kebo boleh nggak kebo? Boleh. Bahkan orang Betawi itu sukanya lebih suka kebo ketimbang sapi. Kalau dulu namanya bukan daging kebo, tapi ikan kebo. Jadi ikan kebo di sini. Boleh Pak ya. Jadi man kharaja min baiti ila syira'il udhiyah, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk membeli hewan kurban, kana lahu bi kulli khutwatin asru hasanatin, baginya setiap langkah dia mau berangkat ngapain? Hewan kurban. Asru hasanatin, baginya itu 10 kebaikan. Kalau beli hewan kurban gak usah naik motor, jalan kaki aja. Jadi dihitung tuh, setiap langkah itu berapa? 10 kebaikan. Soalnya belinya di mana itu? Oh, warung, jalan itu, tuntun gitu. Kira-kira berapa langkah di sana? Iya Pak. Bahkan kalau orang dulu itu berkorban dia beli apa namanya hewannya masih kecil, dirawat sama dia setahun 2 tahun tuh gede, kemudian baru jadi korban. Jadi berasa gitu Pak. Berasa apa? Berasa perjuangannya itu ngurusin apa? Nah ini tadi ya, ngurusin kambing atau sapi kan gitu Pak. Jadi 10 kebaikan itu setiap langkah, ya. Wa maha anhu asru sayyi'atin, dan Allah cegah baginya 10 kejelekan, 10 musibah yang akan menimpa dia, itu akan Allah apa? Allah akan hindari. Misalnya bisa aja terjadi. Allah itu misalnya menguji kita dengan penyakit atau lain sebagainya, tapi dengan apa? Dengan pergi doang mau beli apa? Mau beli hewan kurban. Wa maha anhu asru sayyi'atin, maka Allah cegah kejelekan yang menimpa sama dia apa? 10 kejelekan. Asru sayyi'atin. Itu setiap langkah Pak. Lah kalau yang di Solo kira-kira berapa langkah itu? Bogor. Jadi pahalanya walau fa'alahu asru darajatin, dan Allah angkat baginya itu 10 derajat. Hitung aja dah. Ya, ini Bang Yunus yang biasa suka beli ini nih. Mana Yunus? Di Solo. Di mana itu ya? Marung apa? Bayar Pondok Petir. Dan sini jalanan itu kira-kira berapa langkah itu kan gitu Pak? Karena saya pernah juga diajak di kampung Solo Pondok Petir. RT saya bilang tahu aja, kata dia lumayan lebih lebih murah 100, 200, 300 kan lumayan ya. Jadi bang kerja seharian bayar 100. Mana paling gotong kambing doang kan gitu Pak.
Wa idza takallama fi syira'iha, apabila dia tawar, kana kalamuhu tasbihan, maka tawarannya itu, omongannya itu apa sebagai apa? Ditulis sebagai tasbih. Jadi berapa bang ini harganya? Berapa kata? Berapa bang ini harganya? Berarti 4 ya? Tasbih itu. Hitungnya apa sebagai tasbih? Wa idza naqada thamanuha kana lahu bi kulli dirhamin 700 hasanah. Yang tadi itu baru nawar doang tuh. Udah dapat apa? Dapat pahala. Belum tentu dia beli. Ada orang dari hewan kurban keliling sono ya biarin. Cuma ya. Itu belum dibeli. Tapi kalau bisa dia beli, wa idza naqada thamanuha, apabila dia bayar itu harganya, kana bi kulli dirhamin, baginya setiap dirham itu, kalau kita kan rupiah, setiap rupiah 700 hasanatin, yaitu 700 kebaikan. Setiap berapa? Satu rupiah. Kalau sekarang kambing harganya 3 juta, berarti berapa? 3 juta. Iya, 3 juta kali 700. Hitung aja dah, banyak banget itu. Makanya nih, kita nih yang apa namanya? Yang Allah masih beri kesempatan sama kita sekarang, kalau yang muda-muda mungkin masih panjang kali ya. Lah iya, ini kesempatan. Emang korban cuma berapa hari? 12, 3 kesempatan 4 hari ini. Cuma 4 hari. Nah, yang 4 hari ini belum tentu 4 tahun depan kita ketemu. Apalagi kalau kita banyak korban mati kan itu ya. Halo. Masih kesempatan. Kalau Pak Haji Jai mah udah pasti dari mah. Tapi dia biasanya korban sama Pak. Mana Pak Haji? Mana ya? Mudahan. Ya sekali-kali mah kalau dioperasi pada mau nggak Pak? Mudahan. Kalau dia mau hukumnya udah wajib. Dia udah wajib. Emang Pak kalau bulan-bulan kayak gini ya, ujiannya gede banget Pak. Pertama anak mau masuk bocah mau masuk sekolah. Ya nggak masuk sekolah, nggak anak apa tuh? Daftar ulang. Nggak daftar ulang, pas tanggal segitu voucher belum impas. Banyak itu godaan. Bayar pajak lagi gaji son, jangan bayar pajak itu. Tapi kalau motor mah pajak 200. Kalau mobil kayak Bajika itu berapa deh? 10 juta kali baju 10 juta ya? Hah? Pak, pajak mobil 15 juta, sanggup. Kalau saya mau mikir itu masal 15 juta. Tapi kalau dia mau ada duit ya biasa aja kayak gitu. Kata Bang Arab itu seharga beli apa? Handbag yang bekas 15 juta. Handbag bekas dapat 15 juta. Setahun itu. Nah kalau 5 tahun coba hitung dah. Makanya kita kagak boleh ngitung duit orang, puyeng gitu Pak. Pikirin aja itu dia ya biarin aja. Puyeng kita kalau pikirin. Itu. Jadi wa idza naqada samanuha kana lahu bi kulli dirhamin 700 hasanah. Setiap dirham itu 700 kebaikan. Wa idza taraha 'ala al-ardi yuridu dabhaha istaghfara lahu kullu khalqin min maudhi'iha ila al-ardi asabi. Apabila itu binatang apa? Itu binatang yang belum disembelih itu, baru diapain? Baru dicelentangin. Nah ini Pak.
Wa idza taraha 'alal ard, apabila itu hewan kurban dicelentakin itu ya. Yuri di dalam baru mau disembelih, istaghfara lahu kullu khalqin min maudi ila al-ardi sabi, maka makhluk yang ada di tempat itu sampai lapisan yang berapa? Lapisan yang ketujuh itu bumi. Jadi bumi 7 lapis, Pak. Ya. Sudah tahu tukang sumur kali ya? Ya, sumur tahu. Ini udah nyampe apa nih? Lagi rojak tukang gali apa dia? Tukang gali sumur Pak ya. Biasanya air itu ketemu di mana Pak Haji? Ketemu air. Ada sedikit. Tanahnya di apa ini? Tanah lempung ya. Jadi kekuasaan Allah Pak, di bawah ini ternyata banyak air. Kan saya terima kasih sama Teh Yunus itu. Kita minta buat serapan di depan, dikasih kemarin. Dia yang ngerjain Pak. Ya cuman kurang rapi kelihatannya mah. Saya sih terima kasih begitu juga ya, namanya dorongannya ya. Kita bayar di bawah kaki, taruh kan. Itu rapiin. Aduh. Iya. Ya serapan itu Pak. Saya pengen emang minta sama Teh Yunus nih. Ini masjid belum punya spiteng ini Pak. Ya Pak Yunus ya. Jadi masjid belum punya spiteng. Itu spiteng apa? Spiteng dulu. Itu spiteng dari zaman bapak saya itu bikin. Jadi kemarin ketika itu gimana ya? Ya udah situ aja maksudnya gampang, kali-kali aja RT ada yang ngajuin gitu ya. Buat spiteng taruh di sini. Cuman sampai sekarang belum keluar spiteng. Spiteng kan ada artis sekarang ya Pak RW. Ya. Nah, jadi Pak RW nanti kalau misalnya itu ya minta, gua boleh nggak? Boleh aja, bisa direvisi gua. Hah? Oh gitu. Ya. Saya belum ngomong ya. Saya ngomong ada Pudin. Ada Pudin udah lengser dia. Jadi kalau tahun depan. Ya tahun depan ya RT ya. Taruhin 2. Karena emang ya apa ya? Yang lama itu jadi udah banyak itunya Pak tuh. Udah banyak apa sih namanya? Udah jadi batu ini Pak itu. Pernah saya beli garam apa itu, garam Inggris ya? Itu mesebal. Nggak tahu tuh hasilnya gimana. Ya habis memang asal diketuk itu udah itu tuh apa namanya? Kotoran udah jadi keras itu Pak. Kalau garam cuma ngilangin bau. Oh gitu Pak. Saya kata tukang ongkos garam Inggris katanya begitu biar lancar kan itu kenapanya? Tukang spitengnya, iya saya beli nggak tahu. Garam Inggris. Sekarang Pak beli. Sekarang udah beliin. Nah, ya mudah-mudahan itu ya. Nanti kita ya RW tinggal ngajuin aja di mana. Jadi istighfar lau kullu khalqin min maudhiha ila al-ardi ashabi. Jadi makhluk yang ada di situ kira-kira kalau di kebun itu makhluk apa aja ada di situ? Semut, lagi. Ya pokoknya banyak lah kalau apa bumi yang ketujuh itu. Itu apa? Itu dia minta ampun. Buat siapa? Buat orang yang bertobat. Wa idza ahraqa damuha, apabila itu kan disembelih tuh. Ahraqa damuha, darahnya keluar, dipotong darahnya keluar gitu ya. Khalaqallahu min kulli qutratin, maka Allah ciptakan setiap qutrat itu tetes mati. Loh kira-kira kalau misalnya kami yang ledek itu berapa tetes itu Pak? Nah, 2 liter kan gitu. Jadi khalaqallahu bi kulli qutratin, Allah ciptakan setiap tetes darah yang keluar itu minda asyaratu minal malaikah, 10 malaikat. Jadi setiap tetes itu Allah ciptakan apa? 10 malaikat. Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Kemudian para malaikat itu minta ampun. Untuk siapa? Untuk orang yang berkorban ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Enak kagak Pak? Nah, kalau gitu motor gua begade dari besok. Kalau udah jalan. Ya ada dah. Ini kita mah ini kesempatan gitu ya.
Jadi wa idza ahraq qadamu halaqallahu bi kulli qatratin min damnya asyaratu minal malaik yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Itu sampai hari kiamat itu. Kira-kira berapa malaikat itu kalau enggak bisa kita hitung. Tiap tetes yang keluar tiap tetes ini kira-kira berapa tetes ini, Pak? Ini kan air. Kira-kira berapa tetes air kayak begitu? Iya kan? Apalagi darah itu bisa ember itu, Pak. Banyak juga itu. Tetes. Itu kan setiap tetes. Jadi yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Itu malaikat apa? Minta ampun buat siapa? Buat untuk yang berkurma. Subhanallah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada istri beliau bernama Siti Aisyah. Qala ya Aisyah, kata Rasulullah, hai Aisyah, qaddami udhiyataki wa ashhadiha fa inna laki bi awali qatratin taqturu min dami 'alal ardi ayaghfir laki la ta'ala ma salaf min dunubiki gitu ya. Ya Aisyah, kata Rasulullah, qaddami udhiyataki, silakan kau berkorbanlah kamu, kata Rasulullah, washhadiha, dan saksikan, Pak. Jadi kita nih yang korban disuruh apa? Disuruhnya nyaksiin. Ini pahala tambahan, Pak. Tadi udah dapat pahala, ini pahala tambahan apa? Pahala niat apa tuh? Niat tur. Fa inna laki bi amalikum taqturu min damiha. Maka bagimu setiap setiap tetes taqturu min damiha yang keluar dari darah itu alal ardi, atas bumi. Ayaghfiru lakillahi ta'ala ma salaf. Maka Allah ampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Jadi dosa-dosa yang telah lalu udah kali kita diampuni tuh. Terus kalau kita nyaksiin pahalanya apa? Diampuni lagi sama Allah dosa-dosa kita yang udah lah. Ayaghfiru lakillahi ta'ala ma salaf min dunubiki. Faqalat ya Rasulullah. Kemudian Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ala nafasah amril mu'minina, apakah ini pahala yang kayak begini nih untuk kita doang, ataukah untuk cara umum orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman? Faqala alaihi salatu wasalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal lana walil mu'minina amah, pahala ini untuk kita dan juga apa? Untuk orang-orang mukmin secara keseluruhan. Jadi makanya kita apa tuh? Ibu-ibu yang korban sini yang udah korban, insya kita baru dapat sapi seperempat, Pak. Berarti berapa orang itu? Satu seperempat ya. Biasanya kalau di sini itu pas udah air itu banyak, ya. Ya kalau kita nggak bisa korban, ya kita nyari orang suruh korban, Pak, gitu ya. Kalau kita nggak dapat pahala, ya pasti dapat itu. Bukan pahala korban, pahala ngajak orang korban, kan gitu, Pak. Apa, Pak? Insya Allah. Wa an Wahb bin Munabbah annahu qala inna Daud alaihi salatu wasalam qala, sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam ini berkata, ilahi ma thawabu man ta'a min ummati alaihi salatu wasalam, wahyu, apakah kira-kira pahala bagi umat Muhammad yang berkorban? Qala thawabu al-i'tiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadi asru hasanatin. Kemudian Allah menjawab, wahai Daud, pahala umat Muhammad yang berkorban akan diberikan bikulli sya'ratin ala jasadihi, setiap apa? Setiap bulu apa itu? Bulu kambing kayak bulu sapi kayak gitu ya. Apalagi sapi kambing apa yang banyak bulunya? Kempel ya.
Bikulli sya'ratin ala jasadi asru hasanatin. Allah akan berikan itu 10 kebaikan. Itu kambing kira-kira bulunya ada berapa itu? Kali 10. Kali 10. Wa anhu asru sayiatin, dan Allah cegah baginya apa? 10 kejelekan yang mau datang sama dia, Allah cegah tuh. Setiap apa? Setiap bulu 10. Kalau bulunya banyak kira-kira berapa itu? Ya sebetulnya kita korban kagak pakai disebutin begini, tapi kita biar apa? Biar semangat. Pahala yang kayak gini ini buat apa nanti? Kan Allah nanti ketika di yaumil qiyamah itu yang pertama dihisab apa? Salat kan Pak. Ketika salat itu udah sempurna, yang lain kagak diperiksa lagi. Kata malaikat udah nggak saudara gitu Pak. Tapi kebanyakan kita salat apa tuh? Masih sering kita tinggal, kita lupa, mungkin salat kita nggak diterima. Dicari tuh pahala apa? Pahala yang lain. Di antara pahala yang lain itu ya pahala puasa, pahala kurban. Pas kurang tiba-tiba ditambah dengan pahala kurban, cukup masuk surga kita. Ditambah pahala tambah. Jadi wa'tihi bi kulli sya'ratin 'ala jasad asru hasanatin wa anhu asru sayyi'atin wa arfa'alahu asru darajat, dan Allah angkat itu 10 darajat. Setiap apa Pak? Setiap bulu. Walau bi kulli kasrun fil jannah, dan Allah Allah bangunkan itu nanti apa? Istana di surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita ini bisa berkorban. Kita minta aja sama Allah dah. Ya Allah, mudah-mudahan kalau misalnya yang 3,5 juta kita kagak bisa, ya mungkin yang kambing dah. Yang penting kambing itu udah cukup apa? Cukup syaratnya udah cukup gitu Pak. Ya, jangan kambing kecil banget. Ntar di sana ditaik dia meot. Saya masih lihat itu ada orang akekah, kemarin saya baca 1,5 juta itu akekah itu. Saya belum akekah tapi korban gimana tuh? Gitu loh. Nah, belum akekah tapi korban. Iya, itu sudah ada akekah tuh. Sekarang kalau di bulan ini mendingan korban lah. Ya, karena ini apa? Saatnya akekah itu kapan aja. Gitu Pak ya. Kalau di bulan ini nih ya udah jangan akekah Pak. Kurban aja dulu. Nah, habis itu baru apa? Baru akekah. Nah, kita boleh nggak akekahkan diri kita sendiri? Boleh. Jadi begini akekah nih. Kesempatan orang tua untuk mengakekahkan anaknya sampai anaknya itu akil balik. Gitu ya. Kesempatan anaknya tuh. Jadi sebulan, 2 bulan, setahun, 2, 3 tahun sampai umur dia 17 tahun itu kesempatan buat anaknya tuh. Nah, buat orang tuanya untuk mengakekahkan anaknya. Tapi kalau udah akil balik, kesempatan orang tua udah kakek tuh. Tapi si anak itu boleh nggak akekah, Boh? Dia mengakekahkan dirinya sendiri. Ya mungkin dulu mah jangankan bapak kita mengakekahkan gitu, emang duit juga kagak ada. Sekarang kita lagi punya duit gitu, Pak. Kita akekah untuk ya nggak apa-apa gitu. Itu banyak yang nanya kayak gitu. Akekah apa sih nanya sekarang gitu. Sekarang momen-momen kurban ya udah kurban aja. Kurban akbar. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.